Ken kabare semeton Bali. Salam sehat. Tahun 2020 merupakan tahun yang luar biasa bagi kita semua. Terjadinya pandemi COVID-19 telah meluluhlantakkan seluruh dunia. Tidak terkecuali pada negara kita yang tercinta ini, yaitu negara Republik Indonesia. Pandemi COVID-19 yang tadinya hanya merupakan bencana kesehatan, ternyata mengakibatkan dampak yang sangat luar biasa kepada seluruh sendi kehidupan di masyarakat kita. Tidak terkecuali dampak terhadap sektor perekonomian, sektor keuangan, dan yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat di golongan yang tidak mampu. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Di antaranya melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN yang telah dialokasikan anggarannya di APBN kita di tahun 2020 lebih kurang sebesar 695 triliun rupiah. Program Pemulihan Ekonomi Nasional ini terdiri dari beberapa klaster. Di antaranya adalah yang paling utama adalah klaster perlindungan sosial. Demikian juga untuk pemulihan ekonomi dialokasikan juga untuk membantu para UMKM kita agar mampu bertahan di tengah kondisi pandemi ini. Semua ini dilakukan tidak lain daripada pemerintah ingin agar seluruh masyarakat di Indonesia mampu bertahan dan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Realisasi program ekonomi nasional ini sampai dengan 14 Desember sudah mencapai 481 triliun rupiah. Dan khusus untuk perlindungan sosial yang dialokasikan untuk membantu seluruh masyarakat kurang mampu di wilayah Indonesia telah direalisasikan sebesar 221 triliun rupiah yang mencapai sasaran 189 juta keluarga penerima manfaat. Semua ini tidak lain bukan daripada upaya pemerintah yang ingin agar masyarakatnya mampu bertahan dan bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bagaimana dengan realisasi program pemulihan ekonomi nasional di Provinsi Bali itu sendiri? Di Provinsi Bali, program pemulihan ekonomi nasional sudah terrealisasi sebesar 4,2 triliun rupiah. Khusus untuk perlindungan sosial, realisasi program perlindungan ekonomi nasional ini mencapai 2,6 triliun rupiah di Provinsi Bali yang menyasar kepada 1,2 juta keluarga penerima manfaat di Provinsi Bali. Demikian banyak alokasi yang sudah tersalurkan di Provinsi Bali yang diharapkan akan mampu membantu seluruh masyarakat kurang mampu di Provinsi Bali dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Program pemulihan ekonomi nasional sangatlah luar biasa yang dirancang oleh pemerintah. Alokasi dana yang disalurkan demikian besarnya. Tentunya ini harus kita jaga bersama aspek akuntabilitasnya. Bagaimana mengelola untuk program pemulihan ekonomi nasional ini? Pembagian tugas dan peran dari masing-masing para pengelola program pemulihan ekonomi nasional ini harus secara nyata, clear, jelas, sehingga semuanya akan menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Kami di Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan tugas kami sebagai penyalur program pemulihan ekonomi nasional. Di samping itu kami juga melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program ini. Sementara di sisi lain, para kementerian lembaga teknis sebagai pengampu programnya bertanggung jawab atas pemilihan keluarga yang akan menerima, berapa besaran yang akan diterima, maupun kapan akan disalurkan program ini. Itu menjadi tanggung jawab kementerian teknisnya. Program pemulihan ekonomi nasional diantaranya untuk perlindungan sosial adalah program keluarga harapan, bantuan sembako dari pemerintah, bantuan sosial tunai,
program kartu prakerja maupun bantuan langsung tunai dana desa. Nah, dengan pembagian tugas yang jelas ini, maka masing-masing akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga program ini bisa mendapatkan efektivitas yang cukup agar program ini bisa berjalan dengan baik. Bagaimana tanggapan masyarakat penerima bantuan ini terhadap program perlindungan sosial yang sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional ini? Mari kita sama-sama melihat dan mendengarkan apa yang menjadi harapan maupun yang dirasakan oleh para penerima bantuan ini. Yang pesengan Gusti Ayu Andari, yang mekari ring cari oleh bantuan BLT berupa uang 600.000 enten, tapi dibelanjakan ring bundes sembako seharga 300.000 pakenten jinah boleh malih 300.000 untuk keperluan sehari-hari dan ya cukup nih penten lah membantu lah gede dan BLT dana desa. Ane dumun si malu nih ke 600 3 bulan. Yang keduanya 900. Manfaatnya besar manfaat. Gede saja manfaat nih ke ngindang bantu tiang sama keluarga pas tiang kapah-kapah ngegawe nih. Untuk harapan tiang mudah-mudahan bisa berlanjut malih. Yang penting ya 300, 600, ampun itu seperti itu. Dan yang mas beras, tanganan yang lain nah. Sebelah kanan 600 ke 300. Ini aman yang makan ya. Besar yang beras, angin belanja. Ada lagi. Adan tiangin nengah Darmayani, tiang man bantuan PKH, tiang angon maya SPP, angon meli mesin. Tiang ruang suksumo nih ke sarang Pak pemerintah nih ke. Nama saya Ibu Sukarmi. Pekerjaan saya menjahit. Dapat bantuan PKH, pakai kebutuhan sehari-hari sama pakai bayar sekolah. Terima kasih banyak atas bantuannya dari pemerintah. Om Swastiastu, adan tiange Dewa Imade Purnami, tiang pedagang cemper, tiang boleh bantuan PKH, angge numas busung, makan, sarang maya SPP. Matur semua pemerintah. Om Santi-santi Om. Om Swastiastu, adan tiang Elu Sukerti, tiang boleh PKH, angin tiang makan sehari-hari sarang maya SPP. Tiang maktur suksemo ring pemerintah, Om Santi Om. Tiang matur suksemo ring pemerintah,